Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan nama saya Dimas Ria Alizar, mahasiswa jurusan Ekonomi Bisnis di IAIN Salatiga. Ya, seperti yang kita ketahui, di dunia ini, di era modern sekarang, terdapat banyak sekali produk-produk dari luar negeri yang ada di negara kita. Misalkan seperti produk kendaraan bermotor, seperti motor Honda, Yamaha, Suzuki. Itu kita ketahui adalah produk-produk dari luar negeri. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah perusahaan-perusahaan yang menciptakan produk-produk tersebut. Nah, dari yang pertama yang akan kita bahas adalah perusahaan yang menciptakan produk-produk dari luar negeri yang kemudian dipasarkan di Indonesia ini, itu adalah jenis perusahaan multinasional. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mendistribusikan dan juga cara menjalin kerjasama dengan negara lain, sehingga perusahaan ini bisa disebut dengan perusahaan multinasional. Yang pertama adalah, apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan atau organisasi yang berkegiatan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang kemudian dipasarkan hingga ke luar negeri. Jadi perusahaan multinasional itu mulanya adalah perusahaan biasa di suatu tempat atau di suatu negara yang mempunyai suatu produk tertentu. Kemudian barang itu diminati oleh khalayak umum yang kemudian akan menarik perhatian konsumen dari mancanegara. Dan dari hal inilah yang akan menimbulkan suatu transaksi luar negeri. Dan dari transaksi luar negeri inilah, maka untuk mempermudah suatu distribusi dari produk tersebut, maka negara-negara akan membentuk suatu hubungan kerjasama. Seperti misalkan PT Astra Honda. Perusahaan ini awal mulanya didirikan di Jepang. Contoh yang akan saya ambil kali ini adalah perusahaan Astra Motor Honda. Perusahaan ini awal mulanya didirikan di Jepang. Perusahaan ini awal mulanya adalah perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor, yaitu sepeda. Awal mulanya adalah sebuah sepeda yang diberi tenaga penggerak motor. Kemudian dari produknya ini, banyak dari orang-orang Jepang sendiri yang meminati produknya itu. Kemudian ada banyak turis-turis asing yang kemudian tertarik dan memesan produknya si Honda ini tadi. Kemudian untuk memenuhi permintaan, Honda mendirikan banyak anak perusahaannya di banyak negara, yaitu di negara-negara tujuan seperti Indonesia misalkan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, maka perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara dengan tujuan untuk memperluas pasar, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, dan untuk menambah hubungan kerjasama dengan negara dari asalnya tersebut. Selain yang saya contohkan tadi, ada beberapa kriteria perusahaan multinasional, yaitu 1. Beroperasi di lebih dari 2 negara. Yang kemudian 2. Sering melakukan penelitian. Kemudian 3. Ada pemindahan modal yang ditandai dengan arus investasi asing. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan ini beroperasi di lintas negara. Jadi tidak hanya di 2 negara, bisa lebih dari 2, bahkan mungkin 3 atau 4 atau lebih. Dalam perusahaan multinasional sendiri, perusahaan yang menjadi pusat awal berdirinya perusahaan tersebut adalah negara yang disebut dengan home country. Dalam perusahaan multinasional, asal negara dari perusahaan itu disebut dengan home country, dan sedangkan negara tujuan adalah host country. Dengan adanya perusahaan multinasional ini, maka tentunya ada kerjasama di antara dua perusahaan atau bahkan 2 negara. Nah, pada hubungan antara negara ini terjadi suatu keuntungan dan juga ada kerugiannya. Keuntungannya adalah di negara yang menjadi tujuan atau host country itu akan membuka banyak lapangan kerja dan juga akan lebih memanfaatkan dari sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tersebut. Kemudian untuk home country, maka ini akan menambah jumlah sumber daya yang dibutuhkan, baik itu dari bahan baku dari pembuatan produk ataupun dari sumber tenaga manusianya.
Kemudian adalah dampak buruknya. Dampak buruknya ini cuma dialami oleh host country atau negara yang menjadi tujuan. Di sini dampak buruknya adalah warga atau masyarakat dari negara tujuan ini yang diserap menjadi tenaga kerja ini bisa dieksploitasi. Jadi untuk menghindari dampak buruk ini, maka negara yang menjadi tujuan atau host country ini harus menegakkan hukum atau memberlakukan hukum sebelum adanya kerjasama ini dilakukan. Maka kesimpulannya, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bergerak di banyak negara. Jadi kegiatannya ini adalah lintas negara, beroperasi di lebih dari satu negara untuk memperoleh beberapa tujuan, dan tentunya ini disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu negara yang menjadi host ataupun yang menjadi home. Dan perusahaan nasional ini, multinasional ini adalah perusahaan yang juga memiliki dampak positif maupun negatif. Jadi sebelum adanya hubungan kerjasama antara dua negara, maka perlu untuk membuat atau mengantisipasi supaya tidak terjadi kerugian bagi masing-masing negara. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.